Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Bunda-Bunda TK Desa Gracia. Untuk kali ini, anak-anak akan diajak Bunda untuk kebaktian tentang manusia tangguh. Siapa yang ingat minggu kemarin firman Tuhan yang disampaikan oleh Bunda Yesi tentang apa? Iya, ada yang ingat tentang berdoa. Oke anak-anak, sebelum dilanjutkan, mari kita berdoa dulu. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kami semua. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan senantiasa menolong kami, menyertai kami, dan memberikan kesehatan kepada kami. Jika ada yang sakit, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kesehatan kepada semuanya. Dan bagi anak-anak, papa mama, eyang kakung, eyang putri yang sakit, mohon Tuhan sembuhkan. Berkati ya Tuhan urutan kebaktian hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, saatnya Bunda akan mengajak anak-anak di rumah untuk bernyanyi tentang seorang pahlawan. Meskipun badannya kecil tetapi dia berani karena ada Tuhan di dalam hatinya. Daud dan Goliat. Anak-anak boleh bernyanyi sambil berdiri ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Anak-anak, setelah anak-anak bernyanyi memuji Tuhan tentang seorang anak kecil yang berani melawan Goliat yang besar, saatnya kita akan menyaksikan film berikut ini. Komik Alkitab Anak. Daud melawan Goliat. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin.
Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Ayat hafalan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Anak-anak hebat tadi sudah menyaksikan cerita tentang kehebatan Daud, pahlawan yang walaupun badannya kecil, tetapi dia sangat tangguh dan hebat, dapat mengalahkan Goliat yang badannya tinggi besar. Anak-anak, cerita di Alkitab tertulis di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Itu menceritakan tentang kisah Daud yang anak-anak saksikan tadi. Anak-anak, dari cerita Daud ini dapat kita contoh adalah ketangguhan Daud, keyakinan Daud. Walaupun tubuhnya kecil, tetapi Daud menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga Daud menjadi kuat dan dapat mengalahkan Goliat yang badannya sangat besar. Anak-anak, cerita tentang kepahlawanan tidak hanya dari Daud saja kita pelajari, tetapi dari pahlawan-pahlawan Indonesia yang dulu juga berperang melawan penjajah dan telah gugur atau mati pada saat perang. Saat ini anak-anak juga adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Anak-anak adalah anak-anak hebat yang tangguh. Bagaimana cara menunjukkan bahwa anak-anak ini adalah hebat dan tangguh? Caranya, anak-anak tetap bertahan di masa pandemi ini untuk tidak menyerah, tidak bosan karena terus belajar di rumah, tidak bosan, tidak marah-marah karena tidak boleh pergi kemana-mana. Anak-anak hebat adalah anak-anak yang tangguh, yang dapat terus menjaga kesehatannya untuk melalui masa pandemi ini. Ingat, anak-anak hebat dapat menjaga dirinya, tetapi juga menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Dari cerita Daud dan cerita kepahlawanan Indonesia, biarlah saat ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76, anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak menjadi anak-anak yang tangguh, luar biasa. Salam sehat. Nah, anak-anak, kebaktian hari ini sudah selesai. Semoga kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi manusia yang tangguh di masa pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa supaya COVID-19 segera hilang dari bumi kita ini. Mari kita tutup dalam doa. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berkati kami semua di dalam mengikuti kebaktian hari ini. Tuhan berkati kami supaya kami bisa menjadi manusia yang tangguh.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pesan Bunda, jangan lupa pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, jaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi bepergian. Oke, salam sehat.